Ya, selamat malam sahabat hati yang gembira dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Anda. Harapan saya kiranya teman-teman semua sahabat hati yang gembira dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, selamat malam Riva, selamat malam Glory, Pinky, selamat malam, Tuti, selamat malam. Ya, thank you banget untuk kesediaan Anda masih setia ya dengan program Hati yang Gembira dan masih join dengan grup ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan semua. Ya, thank you untuk kehadirannya malam hari ini. Untuk ini ada Ita, ada Agustinus. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Semuanya sehat-sehat. Ya, harapan saya semua Anda dalam keadaan sehat. Ya, saya sendiri kurang sehat teman-teman ya. Tapi untuk acara Hati yang Gembira, ya saya harus tetap eksis, tetap kuat gitu kan ya. Thank you untuk Muji, untuk Ipek Nainggolan, untuk Agustinus, untuk Ita yang sudah bergabung dengan Hati yang Gembira. Ya, malam ini rekan-rekan saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh seorang pembicara, ya, Cici Dea, ya. Dan hari ini rekan-rekan seperti yang kita bahas di minggu yang lalu, di bulan ini rekan-rekan kita akan banyak membahas tentang wanita, ya, wanita yang bekerja di dalam dunia pria. Minggu yang lalu kita baru saja mengambil tema woman leadership, ya. Dan hari ini rekan-rekan kita akan mengambil satu tema yaitu woman in law, ya, wanita di dalam dunia hukum. Nah, seringkali rekan-rekan kita jumpai ya dunia hukum itu dunia yang dekat dengan para cowok gitu kan ya. Nah, ternyata ada juga loh wanita-wanita yang mengambil profesi di bidang hukum gitu kan ya. Ternyata banyak juga gitu kan ya. Nah, kita tahu suka duka mereka ya. Apa yang menjadi suka duka mereka ketika mereka berkecimpung, ketika mereka bergelut dengan dunia hukum yang ada di negara kita. Nah, hari ini rekan-rekan saya tidak sendirian, tetapi saya akan ditemani oleh seorang pembicara tamu. Ya, dia Cici Dea Sakarisa. Ya, kebetulan memang dia bergelut di bidang hukum dan saya sudah mengenal dia cukup lama gitu kan ya. Dan saya rindu lewat apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan pada malam hari ini, teman-teman dimanapun Anda berada, kalian boleh terberkati ya, mendapat sesuatu masukan yang baik. Ya, selamat malam untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung, untuk Marlin, untuk Suryanto, untuk Lensa 05, untuk Cornelio, ya, Arianti, selamat malam semuanya. Ya. Oke, kita tunggu. Dia belum masuk ini. Ya. Ya, bagi teman-teman yang baru masuk, saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan semua, untuk Elkana, untuk Tabita, ya selamat malam untuk rekan-rekan semua. Ya, kita tunggu pembicara kita. Ya, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, malam hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu woman in law. Wanita di dalam dunia hukum, ya. Wanita di kedatangan pembicara tamu, ya seorang wanita, ya, dia adalah ini ibu ya sebenarnya ya, Bu Dia Sakarisa atau Cici Dea bolehlah, ya. Nah, thank you. Ya, ini sudah bergabung ini, Cici Dea. Oke, selamat malam. Saya sambut dulu deh sahabat BCS. Selamat malam sahabat BCS Jakarta dan juga selamat malam sahabat IJLF Hati yang Gembira. Dan selamat malam Cik Dia, ya malam hari ini menemani saya gitu. Oke, kita coba cek dulu suaranya ya Cik Dia ya. Oke, suara saya bisa didengar baik, teman-teman? Kalau bisa dikasih jempolnya. Ya, selamat malam Hani, selamat malam Anggita. Ya, coba Dia, kamu bicara Dia. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Dia? Iya, baik kok. Koneksi oke ya kok. Koneksi oke ya kok. Oke. Suaramu bagus sih di sini sih. Suaramu bagus, jelas banget.
ya. Jadi nggak ada masalah kalau di tempatku. Oh, thank you Suryanto untuk tanggapannya, ya. Oke teman-teman, kita langsung aja, kita tidak berpanjang lebar, kita akan mulai untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, rekan-rekan, kita mengambil satu tema untuk bulan ini adalah dunia wanita, ya. Nah, nanti besok kita ada pembicara spesial untuk minggu depan, dan minggu yang akan datang kita juga punya pembicara yang spesial. Dan tentunya rekan-rekan, di bulan ini pembicara kita adalah para wanita, ya. Jadi orang-orang hebat, ya, wanita-wanita hebat yang bekerja di dunia yang mungkin banyak digeluti oleh kaum pria. Nah, minggu yang lalu rekan-rekan kita sudah membahas tentang women leadership, ya, dengan pembicara Ibu Rina, dan saya percaya teman-teman bisa belajar sesuatu dari pertemuan minggu kemarin. Dan hari ini kita akan berbicara wanita dengan dunia hukum, ya, woman in law. Dan pembicara kita hari ini adalah Cici Dea atau Ibu Dea. Thank you banget sudah bisa gabung dengan kita. Nah, kita langsung aja ini Cik Dea. Nah, kalau boleh tahu ini Cik Dea, kan setahu saya Cik Dea ini hari ini kan bergelut dengan dunia hukum, ya. Apakah memang ini sudah menjadi cita-cita Cik Dea dari sejak kecil? Bahwa saya gede nanti pengen jadi, ya, kerja di bidang hukum. Apakah seperti itu? Ya, saya dulu ya, selamat malam, selamat malam, Bira dan sahabat BCS Jakarta. Perkenalkan saya Dea dari Solo ini. Nah, ya saya langsung mau menjawab, jadinya kalau dari kecil itu sebenarnya cita-citanya mau jadi psikolog, pengen. Karena terus? Karena dia suka buat membantu orang. Jadi setelah teman-teman yang curhat, minta pendapat atau apa, dari situ timbul rasa kalau kayak cocok kalau kita bisa psikolog, kita bisa mereka meringankan beban mereka dengan mendengarkan cerita mereka. Dan di situ senang juga berarti semakin dia orang cerita ke dia, berarti mereka juga percaya sama dia. Di situ dia harus bisa menjaga kepercayaan mereka. Nggak boleh sekalipun sama sahabatnya si dia yang bercerita, dia pun membeberkan kan nggak beneran. Jadi beneran itu yang bener keep, itu bener-bener keep gitu. Itu Koet. Oke. Nah, kamu dari kecil pengen banget jadi psikolog, ya. Nah, kok bisa tiba-tiba kamu berbalik arah gitu kan, ya, dan mengambil dunia hukum? Ini ceritanya kayak apa ini? Iya. Awalnya dari sekolah sampai kuliah tetap kepengennya psikolog. Rencana kuliah ambil psikologi di Unika Semarang. Gitu. Tapi karena di saat yang bersamaan itu papaku sakit cancer. Dan yang jelaskan itu biaya yang banyak. Jadi ya kita fokus nih mau kuliah atau mau buat papa dulu nih gitu. Ya udah akhirnya buat papa dulu aja. Anak pertama jadi di sini stay nemenin mama gitu. Akhirnya daftar kuliah daftar kuliah cuma satu, coba tidak mencoba universitas yang lain. Sebenarnya juga deg-degan teman-teman sudah jadwal ospek dan yang sebagainya. Tapi karena dia daftar di negeri di UNS kita paling akhir Agustus itu baru jadwal daftar. Tetap mau daftar psikologi kok. Di UNS saat itu bisanya cuman klinis. Jadi untuk kita dia takut untuk itu, dia takut untuk itu, tidak bisa berani, tidak berani. Jadi sebelumnya belum mau daftar bakat, sempat tes minat bakat buat tahu jurusan dulu kok, Ed. Iya, benar. Supaya tidak tersesat kita, ya. Ada tiga pilihan yang keluar hasilnya psikologi,
sama komunikasi psikologi sudah nggak mungkin komunikasi dia nggak begitu pintar ngomong, jadi ya sudah hukum aja karena hukum aja karena dia hukum ya aku bisa tetap bisa nolong orang kok gitu bantu rakyat yang kecil atau mereka yang ditipu harusnya benar jadi salah, aku berarti bisa tetap bantu dia. Nggak masalah nggak masalah juga untuk menolong itu bisa lewat apa aja, harus di situ, nggak harus di situ psikologi. Poin yang menarik ya, jadi dia meninggalkan cita-cita ya, rela tidak keluar dari Solo ya karena mendampingi papa yang sakit ya gitu ya. Dan satu hal yang menarik tadi bahwa dia juga sebelum melangkah Anda juga tes bakat minat ya, tes bakat minat. Nah ini masukan yang baik bagi rekan-rekan para pendengar hati yang gembira ya. Mungkin Anda punya remaja yang sebentar lagi ini mau lulus ini ya, mau cari kuliah gitu kan ya. Nah, kita sebagai orang tua baik sekali kalau kita coba bawa anak-anak kita untuk tes bakat minat ya. Sehingga mereka ambil jurusan bukan dari kehendak kita para orang tua gitu kan ya. Buat apa mereka kuliah karena terpaksa gitu kan ya. Tetapi biarlah mereka mengambil jurusan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan talentanya ya. Ya, yang talentnya yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, alangkah baiknya seperti itu sih. Oke. Nah, dia gini. Kamu kan akhirnya kuliah di bidang hukum ya. Kamu kuliah di bidang hukum dan kalau boleh tahu ya, waktu kamu kuliah di bidang hukum tuh teman-teman banyak yang cowok atau yang cewek toh? Ya, yang kuliah banyak bidang yang hukum cowok, gitu. Banyak yang cowok. Oke, suka dukanya apa? Kamu ada di situ. Dan sorry ya, kamu ini kan keturunan ya, Chinese gitu kan ya, Tionghoa gitu kan ya, dan tentunya jarang sekali ya orang Tionghoa bergelut di bidang hukum itu tidak banyak gitu kan ya. Saya lihat kok nggak banyak gitu kan ya. Nah, bagaimana kamu bisa ada beradaptasi dengan saudara-saudara kita yang berlainan suku gitu kan ya. Nah, kamu gimana itu ceritanya? Kamu bisa mengatasi hal-hal seperti itu seperti apa? Namanya waktu kuliah karena hukum cukup kaget sebelumnya sekolah di swasta, sekarang sekolah kuliah di negeri, sekarang gitu. Kuliah di negeri sama teman-teman rata-rata teman-teman cewek sekarang rata-rata cowok garang-garang dari berbagai Papua, ada dari mana-mana, dari Papua, ngeri karena dia sudah minat di situ, jadinya ya enjoy aja menikmati itu. Mengenai sempat di semester 2 itu dikata-katain sih. Keturunan gitu sempat koet. Terus dia padahal juga nggak kenal satu geng itu sekitar 15 orang. Dan dia bingung, aku kenapa gituin. Sempat datangi kok. Maksudmu apa? Aku tidak membedakan. Akhirnya singkat cerita mereka minta maaf karena katanya iseng. Dia di kampus juga satu geng 15 orang tapi cewek nih. Campur-campur. Chinese cuma dia sama teman dia, lainnya enggak. Tapi nggak apa-apa kok, dia berprinsip gini. Kita berbeda. Ya sudah, itu tapi kewajiban dia untuk wah kamu beda berarti kamu menyelesaikan pasti tidak, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Jam sholat ya dia ayo sholat gitu, nanti puasa kita ngingetin sama aja gitu. Yang kuncinya adalah saling menghargai. Oke. Gitu Pak. Iya. Oke dia. Ya menarik sekali ini ya. Jadi banyak cowoknya gitu kan ya. Dan pastinya ya yang kayak kamu yang sipit ini jarang gitu kan ya. Tapi kamu bisa membawa diri dan sebenarnya kadang-kadang betul omonganmu sih dia. Ya, orang itu mungkin agak bagaimana dengan kita,
karena mereka belum mengenal kita, gitu kan ya. Nah, ketika mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka, ya sebenarnya tidak ada masalah, gitu kan ya. Dan saya sendiri waktu saya kecil sekolah, saya juga ada di sekolah negeri. Saya masih ingat betul satu sekolah itu yang orang keturunan cuma saya, gitu kan ya. Tetapi saya banyak menjumpai teman-teman yang baik, gitu kan ya, teman-teman yang baik yang tidak membuli, gitu kan ya, teman-teman yang bisa jadi teman dekat lah, gitu kan ya. Bahkan teman dekat saya memang banyak orang pribumi, gitu kan ya. Dan saya merasa juga tidak semuanya lah mereka ini jahat, gitu kan ya. Kadang-kadang karena tidak mengenal saja. Oke. Nah, dia setelah kamu kuliah ya, kamu kuliah hukum, gitu kan ya. Terus kamu mengambil S2 di bidang kenotarisan, gitu kan ya. Nah, apa sebabnya sih kok kamu ambil ke bidang notaris itu apa? Ya, awalnya waktu kuliah bayangannya kan tadi berarti lawyer nih, Ya. Karena lingkungannya banyak cowok, jadi aku wanita ke pria-priaan koet. Jadi rada tomboy ya, maksudnya jotosan yo, ayo, alus ya Isa. Ya. Ini orang Jakarta enggak tahu nih jotosan apa. Diajak jotosan ya ayo, mau tinju. Ya pukul-pukulan ya ayo ya. Oke, terus. Oh ya, Bu. Ya dari ini kita situ, ngomong sama orang Jakarta kita ini. berpikir kalau suara apa? Oh Pak, ini suaranya mantul ya. Yang bilang suaranya mantul tuh Pak. Iya. Kamu udah setel sesuatu nggak? Radio atau apa? Gitu nggak? Nggak ada tuh Pak. Nggak ada tuh Pak. Oke. Jadi tadi kamu pakai headset ya? Ini barusan pakai headset, tapi memang pakai headset, tapi suaraku sendiri mantul sih Pak. Oh, kalau di tempatku enggak sih. Coba kamu enggak usah pakai headset kayak apa? Kayak tadi. Baik saja. Coba kamu enggak usah pakai headset kayak apa? Coba ya. Coba kamu Oke. Ini sekarang ya, coba nanti kamu ngomong. Sekarang kalau di tempatku oke, suaramu oke. Suaramu oke. Ya. Oke, thank you teman-teman untuk yang memberi feedback. Berarti tempatku. Ya, Oke. Kembali pertanyaan, kenapa kamu ambil notaris akhirnya? Ya karena lawyer waktu ketika berpikir untuk jadi lawyer itu kita kayak mesti ready 24 jam juga kan kok. Karena nanti ada klien berantem atau ada kasus kita mesti ready. Dan dunianya lawyer lebih banyak ya cowoknya gitu. Dokter ini itu nanti kalau punya anak ribet gitu. Iya. Dia berpikir notaris aja nih karena kalau laris dia bisa atur jadwal dia sendiri. Kapan ketemu klien, kapan ke kantor gitu. Jadi untuk keluarga itu bisa nantinya itu bisa berbeda dengan ketika kita ikut orang mungkin orang yang berarti buruk ya kok. Iya. Dengan ikut orang tuh kita terpaku sama jam perusahaan pagi harus apel. Iya. Setengah 8 kita pulang mungkin jam 5 lembur jam 7. Jadi mutusin untuk notaris aja deh keluarga juga bisa terurus tapi juga bisa bekerja. Oke, ya ini masih ada bilangnya mantul, tapi ya sudah, kalau nggak bisa diperbaiki ya sudah deh. Oke, dia ya setelah kamu jadi notaris gitu kan ya. Nah, apa sih suka dukanya, masalah-masalah yang dihadapi itu apa gitu, yang kamu hadapi di dunia kenotarisan, di dunia hukum ya? Apa yang kamu hadapi, masalah terbesarnya apa? Masalah terbesar ya pasti bidang menurut saya pasti ada tantangan untuk melakukan yang tidak benar kok. Oke. Kita cari jalan pintas gitu. Bisa kasih contoh enggak misalkan? Bisa kasih contoh enggak misalkan?
bisa kayak misalkan gini, kayak misalkan gini. Ini pengalaman pribadi dia ya. Ini pengalaman pribadi dia ya. Setahu dia aja. Jadi pendapat pribadi. Jadi misalkan notaris itu kan pasti ada suatu balik nama ya. Untuk balik nama ya. Bisa beli, bisa hibah, bisa turun rating. Itu masing-masing ada perhitungan pajaknya. Nah, pernah atau kasus itu notaris ada yang tidak membayarkan pajak sesuai sampaikan klien lebih murah sebenarnya gitu. Oke. Jadi kan dia dapat keuntungan di situ. Kalau dia apa yang dia sampaikan dia mengatakan sebaik mungkin habis itu dia bayarnya kwitansinya kembalikan ke klien gitu. Kuncinya kita sih Koet karena pasti di bidang apapun kan pasti ada godaannya ya instan cepet dapat uang cepet kaya untung gitu. Itu yang kamu coba atasi ya supaya nggak terlibat di situ ya. Nah gini dia, kamu di notaris itu kan bukan cuma kamu tapi banyak gitu kan ya. Oke ya. Dan apa sih bedanya kamu dengan yang lain? Ya, saya nggak mau jelekkan yang lain, enggak. Dia luar biasa. Ya. Jadi kalau menurutmu apa sih yang kamu pegang teguh sampai sekarang, hal-hal apa? Yang tak pegang teguh sampai sekarang dari awal itu adalah bekerja itu kan ibadah. Kita harus menyenangkan kita. Tapi kita juga senang karena kita ada klien dapat pekerjaan gitu. Kuncinya jujur. Kuncinya satu jujur dan ya, saya menjalankan tugas dan jabatan itu dengan sebaik mungkin dengan penenang sudah dijawab karena kan sudah disumpah. Jangan sampai sumpah formalitas sebagai formalitas. Karena itu jadi harus begitu, tidak boleh menghidupi sumpah itu. Tapi harus jujur. Ya. Menarik dengan jawabanmu Dea bahwa bekerja itu ibadah, ya benar sekali sih ya. Jadi saya setuju dengan apa yang kamu katakan Dea. Jadi ibadah itu bukan cuma ketika kita ada di tempat-tempat ibadah gitu kan ya. Ketika kita ada dikatakan di gereja ataupun di tempat yang lain gitu kan ya. Tetapi ibadah itu saya setuju dengan pendapatmu adalah seluruh akses hidup kita ya, seluruh situasi hidup kita. Ya ketika kita ada di dalam rumah tangga itu juga ibadah. Gitu kan ya. Ketika kita ada di dunia pekerjaan, itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita ada di dunia kuliah, sekolah, gitu kan ya, saya setuju bahwa itu juga bagian daripada ibadah. Jadi ya kita perlu memberikan yang baik untuk Tuhan, gitu kan ya. Saya setuju dengan prinsipmu. Oke, kembali lagi. Apa bedanya kamu dengan yang lain? Dengan yang lainnya banyak senyum. Oh, yang lain mesti banyak senyum juga dong. Dia ketika ketemu dengan klien sejauh ini tuh orangnya belum tahu hukum gitu. Belum tahu bagaimana membalik nama sertifikat dan yang penting dia akan memberikan penjelasan apa adanya, menjelaskan supaya dia melakukan satu proses lagi ke dia gitu loh. Pekerjaan dia double diperpanjang, dia menyampaikan aturan yang ada sesuai rule yang ada, sesuai peraturan, sehingga mereka mengerti. Terserah itu mereka mau jadi ke dia nanti mau 3 bulan lagi atau monggo terserah. Tugasku menyampaikan kebenaran dan prosedur yang ada sudah dia lakukan. Oke. Jadi kamu berusaha dengan klien itu menjelaskan sejelas-jelasnya. Gitu kan ya. Nah, dalam masalah ini ya Dea, kamu kan tadi di awal bilang bahwa kamu pengen membantu orang gitu kan ya. Misimu ini tercapai enggak setelah kamu jadi notaris?
Apakah kamu benar-benar sudah bantu orang? Gimana? Kok bisa kamu katakan tercapai? Gimana? Ya, tercapai. Karena pernah ada gini, pernah ya orang, ya maaf, ada orang kurang mampu ke kantor. Ya. Takut mau tanya biaya balik nama, katanya gede banget, kantornya ini kok besar banget. Jadi pasti saya enggak punya duit nih. Saya orang bodoh, enggak mudeng, enggak ngerti. Ya dia enggak apa-apa, malah bercanda kok. Enggak ada orang bodoh, Pak. Jangan bilang gitu dulu. Dia menjelaskan prosedur balik namanya seperti ini, karena dia dapat warisan dari orang tuanya gitu. Jadi dia menjelaskan sesuai prosedur yang ada. Tidak bisa dari ayah langsung ke dia, harus ada proses yang naik dulu. Dan itu memang ada biaya kok. Tapi karena dia tidak mampu, ya dia bilang mampumu wae berapa untuk bayar biaya operasional ke negara, maksudnya pajak. Oke, pajak ke negara ya. Fee-nya dia, pajak ke negara. Untuk fee-nya dia atau biaya, nggak usah dibayar gitu. Oh, oke. Jadi gratis ya dia. Karena menurutku gratis. Karena dia orang enggak dapat warisan tanah di balik namanya DP enggak bisa gitu. Oke. Iya. Mereka juga punya tanah kan diwariskan dari orang tua kita. Nah, hak juga kita menghakimi mereka untuk kamu orang enggak mampu, jadi kamu enggak memiliki tanah gitu. Iya. Bagi kita yang mampu mungkin tanah 50 meter persegi itu tidak berharga ya. Tetapi bagi mereka yang kurang mampu ya cuma 50-60 meter persegi, wow, itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Ya, jadi dia dalam hal ini ketika bekerja juga bukan money oriented ya. Jadi penghasilan tetapi lebih kepada ya saya membantu orang, menolong orang, bukan saja supaya orang paham hukum gitu kan ya, sehingga orang juga bisa ditolong gitu kan ya, orang-orang yang nggak mampu khususnya bisa ditolong gitu kan ya. Wow, itu luar biasa sekali dia ya, luar biasa sekali. Dan ya teruslah untuk menjadi berkat ya dimanapun dia berada gitu kan ya. Nah pertanyaan yang kita cuma 30-40 menit ya. Nah, tadi di awal dia mengatakan bahwa kamu pengen banget punya waktu untuk keluarga. Menurutmu kenapa penting sih? Gitu kan ya. Kenapa enggak? Kan banyak orang tua hari ini kan cari duit terus gitu kan ya. Nah, kalau kamu punya pandangan seperti apa dia? Gitu. Menurut dia keluarga itu adalah suatu anugerah terindah dari Tuhan ya. Mau baik atau buruk, kewajiban kita bersyukur di situ. Pasti kan ada maksudnya dari Tuhan. Kenapa kita di keluarga itu? Dan menurut dia keluarga itu satu-satunya yang bisa memberikan saya, di mana dia juga bisa mendapatkan kasih dengan tulus. Keluarga itu mereka bisa menerima kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Nah itu makanya kuncinya selama keluarga beres, maka pekerjaan kita pasti akan di luar pasti akan mengikuti beres, pasti akan berkat. Tapi kalau keluarga kita nggak bahagia, mama kerja terus, papa kerja terus, anak juga nggak bahagia, tuh mereka juga protes. Kok bisa maaf mungkin lari ke game, pergaulan ya buruk, kita juga nggak tahu macam-macam peran orang tua. Jadi nggak mau sampai anak begitu. Karena dulu deh waktu mama kan wanita karir. Oke. Jadi yang kerja secara kebutuhan semua terpenuhi, apapun komplit. Bahagia kok. Secara sama dan
cara sore sehari jadi sore nggak bisa ketemu kan kok minim waktunya gitu. Ya, makanya nggak mau dia nggak mau kalau sampai itu. Jadi kalau boleh aku simpulkan bahwa kebutuhan keluarga kita itu bukan soal finansial ya, tetapi juga kehadiran kita ya, gitu ya, dan kasih kita kepada mereka. Ya, saya setuju sekali Dea dengan apa yang kamu ungkapkan bahwa ya kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita ya bukan cuma finansial, bukan cuma materi ya. Memang materi itu sesuatu yang dibutuhkan, gitu kan ya. Tetapi bukan itu yang paling utama sebenarnya ya, tetapi relasi anak. Karena gini deh ya, aku pernah jadi pemimpin bagi anak-anak muda gitu kan ya. Saya pernah membimbing anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang kuliah di luar negeri gitu kan ya. Nah, yang saya jumpai justru betul anak-anak yang lahir dari keluarga yang mampu gitu kan ya. Keluarga yang berada secara ekonomi mereka tercukupi, mereka justru punya kehidupan yang jauh lebih, ya saya lihat kurang bertanggung jawab ya. Ya artinya gini loh, saya sering kali bilang banyak dosa yang kita lakukan itu butuh modal. Ya, kita mau minum ya kita butuh modal beli minumannya, gitu kan ya. Kita mau ngobat ya butuh duit buat beli obatnya, gitu kan ya. Kita mau main cewek ya butuh duit buat sewa ceweknya, gitu kan ya. Jadi dosa itu kan butuh modal ya. Nah, yang nggak punya modal nggak bisa berbuat apa. Ini di satu sisi ya loh ya, justru yang secara finansial mampu gitu kan ya, orang tua cukupi dengan luar biasa. Saya lihat ketika dia ada di luar negeri, ketika dia itu jauh dari orang tua, malah hidupnya nggak karuan. Nah itu betul, itu aku lihat ya, dan sumbernya seringkali aku saksikan adalah ketidakdekatan ya, kebutuhan emosional yang tidak terjawab ya, gitu sih. Jadi anak-anak bisa jadi seperti itu. Jadi saya setuju dengan kamu ya, bahwa keluarga itu jauh lebih penting daripada segala pekerjaan kita ya. Buat apa kita punya segalanya, anak-anak kita terlibat narkoba ya kan, terlibat narkoba nggak karuan, wah itu kita nggak ada artinya lah, gitu kan ya, gitu sih dia. Oke dia, malam hari saya thank you banget buat kamu yang itu kan ya sudah hadir. Dan ya tema kita kan hari ini kan Women in Law, jadi dan khususnya untuk bulan ini kan wanita-wanita yang bekerja di dunia pria, gitu kan ya. Dan mungkin di antara kita yang para pendengar yang juga sedang kuliah tapi mungkin temennya tidak ada wanitanya ini ya, sedikit wanita, semuanya mungkin cowok semua, gitu kan ya. Dan mungkin bidang-bidang ini banyak ditekuni oleh cowok, gitu kan ya. Nah kalau boleh nasihat terakhir dari kamu untuk mereka ini apa dia? Ya. Nasihat, kamu sudah pekerjaan itu sudah nyemplung, apa ya poet Israel nyemplung, maksudnya kita sudah mulai bekerja, ya sudah kita enjoy aja di setiap proses yang ada. Jangan mempedulikan omongan orang atau orang, karena pendapat mereka bisa berikan support, tetapi bisa juga menjatuhkan, menakut-nakuti kita. Jadi kuncinya Joy, mau banyak cowoknya saling satu dengan yang bedakan. Oke. Nah, kalau dulu ya dia ya. Dulu itu kan ada istilah, kalau istilah Jawa itu perempuan itu konco wingking. Ya. Jadi perempuan itu ya kerjaannya cuma di dapur gitu aja ya. Kamu setuju enggak dia?
dengan konsep ini? Aku nggak bisa ngerja di pekerjaan wingking ya. Oh, nggak bisa kerja di rumah ya. Oke. Ya Kalau menurutmu, beres-beres masak malah nggak bisa. Oke. Iya. Iya, teman-teman, dulu itu waktu saya waktu zaman dulu itu ada istilah itu ya, wanita itu konco wingking. Jadi wanita itu hanya bekerja di dapur ya, tapi dia bilang bahwa sekarang ini malah mungkin jarang ya wanita yang mahir di dapur ya, masak ya, gitu kan ya, nge-grab aja jauh lebih gampang gitu kan ya. Nah, iya sih, saya sih bisa memaklumi dia karena sekarang ini kan tuntutan pekerjaan berat ya, tuntutan hidup ya khususnya, tuntutan hidup itu kan berat ya. Jadi seringkali nggak bisa cuma mengandalkan suami kita di dalam hal mencukupi kebutuhan gitu kan ya. Tetapi kita kita ya wanita kalau memang bisa membantu gitu kan ya, itu jauh lebih baik. Dan saya setuju dia. Dan Tuhan itu juga menitipkan talenta sama kita, ya itu kan ya. Nah, cuma ya satu hal yang saya setuju dengan kamu lagi, yaitu walaupun Tuhan titipkan talenta, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita khususnya untuk keluarga ya. Jadi kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu kerja jadi notaris, salah satunya adalah supaya kamu bisa ngatur waktu gitu kan ya, mengatur waktu untuk tetap memperhatikan keluarga begitu ya. Oke. Ada tambahan nggak dia? Ada tambahan apa? Sudah sih koet yang penting ya. teman-teman kalau lagi menghadapi itu keinginannya bodoh amat tetap maju apa yang menjadi tugas kewajiban terbaik sempurnain walaupun sempurna kan kata orang nggak bisa ya, tapi menurutku sempurna itu memberikan yang terbaik atau memberikan yang setengah-setengah. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, akan menyempurnakan. Bisa jadi berkat buat banyak orang, buat keluarga. Ya, oke, Dea, thank you banget buat pertemuan kita malam hari ini. Ya, aku thank you banget dan aku percaya apa yang sudah kamu bagikan ya boleh memberikan masukan bagi rekan-rekan sahabat hati yang gembira dan juga sahabat PCS ya. Dan thank you banget untuk sahabat PCS dan sahabat hati yang gembira dimanapun Anda berada sudah mengikuti acara malam hari ini ya, bahwa kita belajar bahwa kita wanita, kita juga punya talenta yang Tuhan titipkan, jadi nggak perlu minder walaupun mungkin barangkali kita harus mengambil pekerjaan atau kuliah ya yang dimana di situ banyak kaum pria, banyak cowok ya, kita nggak perlu minder ya, kita tetap terus maju walaupun barangkali ada banyak omongan gitu kan ya. Kalau kita tahu bahwa itu passion yang Tuhan berikan, kita nggak perlu takut gitu kan ya. Dan satu hal tadi yang sudah Cik Dea sampaikan bahwa kita dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita tetap perlu menjadi berkat bagi orang lain ya. Jangan hanya bekerja hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk istilahnya kepuasan diri ya, tetapi ketika kita bekerja kita juga bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain ya. Itu yang tadi Cik Dea sudah sampaikan, dan kemudian apa yang Cik Dea sampaikan tadi bahwa dia bekerja tetapi dia tidak ingin melupakan keluarga. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan sahabat PCS, sahabat hati yang gembira ya. Bekerja boleh dan itu memang harus, tetapi kita tidak boleh sampai kita melupakan keluarga kita, anak kita, pasangan kita, gitu kan ya. Itu justru akan membuat apa yang kita perjuangkan itu sia-sia, tidak ada artinya. Ya, kalau sampai kemudian anak kita jadi nggak karuan, gitu kan ya, itu tidak ada artinya rekan-rekan. Ya, saya pikir itu saja pertemuan malam hari ini dan kita tunggu rekan-rekan di acara selanjutnya Hati yang Gembira bersama dengan PCS Jakarta. Thank you. Thank you Cik Dea ya. Thank you. Sampai ketemu ya. God bless. Yuk, thank you. Yuk, sampai ketemu. Yuk.